Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan tentang telaah buku teks ekonomi kelas 10 yang beranggota 1. Ki Agus Muhammad Farhanfani, 2. Tanzilah, 3. Friska Damayanti Perhusip, 4. Ferry Krisyanti Turnip. Langsung saja ke identitas buku yang ditelaah. A. Judul buku. B. Kontributor naskah atau penulis. C. Penelaah. D. Penyedia terbitan. E. Tempat dan tahun terbit. F. Tebal buku. G. Ditujukan untuk pemakai. H. ISBN. Langsung ke kelayakan isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama yaitu 1. Kelayakan isi. A. Kesesuaian materi dengan SK dan KD. B. Kelengkapan materi. C. Kedalaman materi. 2. Keakuratan materi. A. Keakuratan konsep dan definisi. B. Keakuratan fakta dan data. C. Keakuratan contoh dan kasus. D. Keakuratan gambar, diagram, dan ilustri. E. Keakuratan istilah. F. Keakuratan acuan pustaka. 3. Kemutakhiran materi. A. Kesesuaian materi dengan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia. B. Gambar, diagram, ilustri aktual. C. Contoh dan kasus aktual. D. Menggunakan contoh dan kasus Indonesia. E. Kemutakhiran pustaka. 4. A. Mendorong rasa ingin tahu. B. Mendorong keinginan mencari informasi lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Damayanti Perhusip. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan bahasa. Yang pertama itu lugas, yang kedua itu komunikatif, yang ketiga itu dialogis dan interaktif, yang keempat itu kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan yang kelima itu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama ketepatan bahasa, dan yang kedua ketepatan ejaan, dan yang keenam penggunaan istilah, simbol atau icon. Baik, selanjutnya saya Ferry Krisyanti akan menjelaskan mengenai kelayakan grafikaan. Untuk kelayakan grafikaan ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu adalah ukuran buku, yang kedua desain kulit. Desain kulit ini memiliki dua unsur kecil, yaitu huruf yang digunakan dan huruf yang sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tipografi kulit buku. Yang keempat ilustrasi kulit buku. Yang kelima desain isi buku. Untuk desain isi buku ini memiliki beberapa unsur juga. Yang pertama yaitu tata letak isi, yang kedua tipografi isi buku, yang ketiga ilustrasi isi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ukuran buku. Untuk ukuran bukunya itu adalah 20 dikali 26,5 cm. Sedangkan desain kulitnya itu huruf yang digunakan pada buku teks ekonomi itu yaitu adalah font Calibri dengan ukuran 12, dan penggunaan hurufnya itu menggunakan huruf yang cukup sederhana. Yang ketiga yaitu tipografi kulit. Tipografi yang digunakan di dalam buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 ini sudah menata huruf sesuai dengan ukurannya, sehingga memiliki kesan kepada pembaca agar pembaca mendapatkan kenyamanan saat membacanya, sehingga pembaca dapat memahami buku tersebut dengan mudah. Yang keempat yaitu ilustrasi kulit buku. Desain kulit muka, punggung, dan belakang dalam buku ekonomi tersebut sudah termasuk dalam suatu kesatuan yang utuh. Mulai dari elemen warna, elemen ilustrasi, dan tipografi sudah ditampilkan secara harmonis dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu desain isi buku. Desain isi buku ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama tata letak isi. Ini mengenai konsisten, letak harmonis, tata letak lengkap, tata letak mempercepat pemahaman. Nah, untuk buku ini di dalam buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 ini terdapat pada bagian isi buku telah seperti buku pada umumnya, mulai dari konsisten setiap babnya, tata
tata letaknya lengkap dengan percepatan pemahaman, sehingga membuat pembaca dapat dengan mudah memahami materi yang tersedia. Unsur berikutnya yaitu adalah tipografi isi buku. Buku teks ekonomi untuk SMA ini kelas 10 sudah menata huruf yang sesuai dengan ruang yang tersedia di dalam buku tersebut dengan baik, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, ilustrasi isi. Untuk ilustrasi isi dari buku teks ekonomi tersebut, penyajiannya mulai dari penyajian materi, objek, dan contoh lainnya sudah ditata sedemikian rupa sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi buku tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.